kondisinya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Dan kebetulan memang Bapak dalam kondisi yang kurang fit, kurang sehat, tapi Bapak tetap berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan materi kepada kalian. Pesan Bapak kepada anak-anak, saat ini kita sedang mengalami masa pandemi corona, walaupun alhamdulillah saat ini sedang mengalami penurunan. Dan beberapa hari terakhir itu di Bengkulu itu 0%, berarti tidak ada yang ditemukan kena virus corona tersebut. Tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan dan alhamdulillah hari ini anak-anak juga tetap menggunakan masker. Bapak pun pada saat di luar atau tidak sedang berbicara akan menggunakan masker juga. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling penting juga kita akan melihat kehadiran, karena kehadiran itu sangat penting. Salah satu indikator tentang kedisiplinan itu adalah kehadiran anak-anak. Kalau Pak lihat ini jumlahnya cukup ya, ada satu orang yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit atau berhalangan. Jumlah kalian saat ini berapa? Jumlahnya 12, dan satu orang memang tidak bisa berada di ruangan karena dia non muslim, dan satu orang lagi berhalangan hadir. Mudah-mudahan di minggu depan anak bapak satu itu tidak ada kendala di lapangan dan dia dapat hadir bersama-sama kita di tengah-tengah kita untuk mengikuti materi kita selanjutnya. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang iman kepada hari akhir atau semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin coba menjelajah terlebih dahulu kepada anak-anak Bapak. Apa sih yang kalian bayangkan pada saat mendengarkan hari akhir? Hari kiamat. Kalau dari sebelah kanan Bapak, hari pembalasan. Kalau dari sebelah kiri Bapak itu anak-anak yang perempuan, menurut kalian hari musnahnya alam semesta. Ada 3 poin penting di sini yang Bapak perhatikan. Ada yang mengatakan hari pembalasan, hari terakhir, hari kiamat, hari musnahnya alam semesta. Itu sudah kita bisa masukkan ke kategori hari terakhir, hari akhir, atau hari kiamat. Tapi yang perlu kita perhatikan nanti akan di materi akan kelihatan juga itu tentang berapa macam sih sebenarnya hari kiamat itu. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan beberapa gambar atau foto yang bisa dilihat kaitannya dengan hari akhir. Jadi akan coba menayangkan. Perhatikan, itu apa kira-kira? Terjadinya gempa bumi, ada yang disebut tanah longsor. Gambar kedua itu meteor. Ketiga gunung meletus. Keempat pengadilan. Artinya di sini dari 4 gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya hari akhir itu atau hari kiamat itu bisa berupa ini bencana alam, bisa berupa benturan planet-planet, bisa juga berupa gunung meletus atau dituntut untuk adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara pergambaran ya, bagaimana hari akhir tersebut. Kita masuk ke materi. Ada 10 tanda hari kiamat. Mungkin tidak ada di buku karena sumber kita tidak hanya buku. Pertama itu munculnya Imam Mahdi. Itu nanti akan terjadi pada saat ini. Imam Mahdi itu apa? Imam yang sangat atau seorang pemimpin yang sangat adil. Kemudian munculnya Dajjal, Nabi Isa AS memimpin dunia. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi pusat di bumi. Matahari terbit dari arah barat, Dabbah atau binatang melata, kami dan angin berhembus. Munculnya api keluar dari Yaman, mengiringi manusia ke tempat mereka berkumpul. Kemudian terjadinya gempa bumi 10 kehancuran Ka'bah. Dari 10 ini, yang mana yang pernah terjadi dengan kita? Gempa bumi terjadi
tahun 2007 mengguncang Bengkulu dengan kekuatan 7,9, 7,0. Itu kata orang sudah mendekati kiamat kalau sudah sebesar itu. Kita lanjutkan, itu 10 tanda hari kiamat dan sudah kita alami itu yang satu ini. Kalau yang lainnya sejauh ini belum pasti, tapi ada yang mengatakan Dajjal itu sudah muncul, tapi dengan bentuk yang lain. Kita lanjutkan. Ada menurut tanda kiamat yang telah terjadi saat ini berdasarkan berbagai penelitian ilmiah. Bisa dilihat. Yang pertama apa? Pandemi. Yang terjadi? Mengapa pandemi itu dianggap sebagai tanda kiamat yang telah terjadi pada saat ini yang sesuai dengan penelitian ilmiah? Coba tanya anak-anak perempuan Bapak. Mengapa pandemi itu dianggap itu sebuah tanda-tanda telah terjadinya akan terjadinya hari kiamat? Karena pandemi bisa membunuh, menghabiskan manusia dan menutup ruang manusia bergerak. Seperti PPKM, tidak boleh keluar, dikit-dikit kena mati, dikit-dikit kena meninggal. Pandemi. Kemudian perang nuklir pernah terjadi. Indonesia merdeka karena terjadi perang nuklir tahun 1945 itu. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Akhirnya Indonesia mengambil kesempatan itu dan merdeka pada saat itu. Kemudian perubahan iklim. Kalian pernah mendengar istilah ber-ber itu siapkan ember? Pernah nggak? Setiap bulan kata ber-ber di akhirnya itu harus disiapkan ember. Pernah dengar istilah itu apa? Karena mengapa di akhir ber itu biasanya hari hujan terus. Nah sekarang tidak. Maunya Januari, Februari, Maret, April, karena hujan itu tidak menentu, berarti iklim saat ini tidak menentu. Berarti kan berbeda dengan iklim dulu, sekarang tidak menentu lagi iklim. Jadi ada perubahan iklim yang tidak menentu. Kemudian ledakan sinar gamma, kalau malam kita tidak bisa melihat, tapi berdasarkan bisnis yang terjadi. Hujan batu di angkasa, pernah mendengar? Membaca di internet mungkin terjadi hujan batu di angkasa, meteorit dan lain-lain. Kemudian bencana alam, banjir akibat perubahan iklim dan erupsi gunung meletus, banjir dan lain-lain. Barusan kota Bengkulu dilanda banjir. Dulu waktu bapak kecil jarang kena banjir, tapi sekarang alangkah gampangnya banjir. Kadang-kadang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, Roy, Ibu Mindai kan di bawah itu banjir kadang-kadang. Berarti ini sudah terlihat dan berdasarkan penelitian ilmiah bahwa memang kiamat itu sudah dekat. Makanya kita pernah melihat layar di salah satu televisi mengatakan kiamat sudah dekat. Kita lihat. Ini judul kita. Itu latar belakang kenapa kita mengambil judul tersebut. Semangat berbeda dengan mengakhiri hari akhir. Harus semangat beribadah. Kalau kamu ingat akan ada hari kiamat, jangan meninggalkan sholat. Enggak, Heri subuh enggak? Ya, alhamdulillah. Perhatikan hari akhir menurut Al-Quran. Yang pertama, hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian hari berdasarkan Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Kemudian menurut istilah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebutkan dengan hari kiamat tadi, berakhirnya alam semesta. Nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya bagaimana sih sebenarnya terjadinya hari kiamat tersebut. Kita lanjutkan ke hari kiamat terbagi jadi 2. Nanti satu kiamat yang kedua kiamat ya kubro kiamat besar. Kalau sudro kita lihat yang pertama kiamat sudro dulu ya, yang kecil adalah peristiwa mendatangkan kematian atau datangnya kematian
bagi semua makhluk hidup yang bersifat lokal maupun individu. Berarti setiap manusia akan mengalami kiamat sugra. Misalnya apa, Roy? Kamu pasti mengalaminya. Misalnya apa? Meninggal dunia. Misalnya seperti itu, Pak. Bersama orang meninggal itu dianggap kiamat sugra. Berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 185. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Di buku ada 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa perhatikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kapan kamu mati? Ahmad Trih jadi belum bisa ditentukan, Pak. Yang pasti kita akan mati. Apa yang harus kita perhatikan? Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memberdayakan kalau kita kurang hati-hati. Makanya jangan terlena. Hidup dunia memang enak, tapi hati-hati kita terpedaya oleh setan yang dapat mengganggu kita. Tolong dicatat, setiap manusia pasti akan mati. Tapi kita tidak pernah tahu kapan akan terjadinya mati. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kehancuran besar. Apa itu kiamat kubro? Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya bergulirnya alam semesta secara total dan serta. Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Arabi, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu tadarat wa idzal jibalu suyirat. Iya, bagus. Ayat pertama artinya apa, Nak? Apabila matahari digulung, berarti itu ciri-ciri bentuk kehancuran besar. Kemudian yang kedua, apabila bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang yang tadinya di atas langit itu berjatuhan. Dan yang ketiga, Apabila gunung-gunung dihancurkan. gunung-gunung berbenturan. Berarti kalau kita melihat Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 jelas bahwasanya terjadi kehancuran yang besar. Makanya dikatakan kiamat kubro itu adalah kehancuran yang besar. Ini ada perbedaan. Dan secara otomatis pada saat terjadi kehancuran besar tersebut, semua makhluk hidup akan mati. Makanya kita akan lihat nanti ada teori hari akhir. Sebelum terjadinya teori hari akhir, malaikat yang bertugas meniup sangkakala disebut Israfil. Bila datang kalau lagu itu Israfil ya, mencabut nyawanya. Kalau ini bila datang Israfil meniupkan sangkakala, maka itu pertanda
karena datangnya hari kiamat. Tiupan pertama, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mati. Gunung-gunung berbenturan, planet-planet berbenturan. Itu sangkakala pertama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala malaikat juga kemudian dia dibangkitkan dahulu. Dia melakukan peniupan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke akhir terjadinya hari kiamat tersebut. Makanya peristiwa dibangkitkannya manusia itu disebut dengan yaumul ba'ats, atau proses dibangkitkannya seluruh makhluk itu dari alam kubur. Berarti sudah ada kubur. Kalau yang pada saat itu menemui hari kiamat, berarti yang sudah di tim sangkakala pertama itu meninggal, itu dibangkitkan juga. Kemudian yaumul khas, hari berkumpulnya manusia. Sesudah dibangkitkannya manusia itu dikumpulkan, di absen, kayak bapak tadi absen. Oh ternyata ada satu orang tidak hadir, itu harus hadir. Kalau absen dia tidak hadir bisa. Kalau di situ nggak bisa nggak hadir, terus sudah dibangkitkan oleh Allah semuanya. Dan manusia itu dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian dilihat ibarat absen. Pak Imam, Roy, tanggal sekian nggak masuk. Saya najis sekarang itu tercatat semua. Jangan kalian menganggap dia biarkan saya Pak di dalam kamar sendiri kan nggak kelihatan. Iya sama kita, tapi sama Allah kelihatan, tercatat semua yang nakal-nakal. Yang tadinya mau jadi cewek sampai ganggu diri itu tercatat semua. Dia tuh yang laki-laki yang banyak keluar, terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dicatat oleh malaikat, yang jelek dicatat oleh malaikat. Dan kemudian ada yang menghisab. Tadi di kayaknya ada timbangan. Timbangan itu untuk melihat, untuk menghisab, yang disebut dengan mizan atau timbangan untuk menghisab amalan-amalan yang telah digunakan. Kemudian ada as-sirat yang biasa disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Kita nanti akan menyeberang di situ. Di situ akan menentukan pada saat hari pembalasan yang ijazah di mana tempat kita berada. Apakah balasan yang baik itu kita peroleh dengan kita orang baik akan berada di surga, dan nanti pada saat kita banyak melakukan kejahatan kita akan berada di neraka. Mau ke neraka? Kalau tidak mau, tapi kalau memang masih tidak di situ, makanya jangan sampai, karena neraka dan surga itu tergantung kita pada saat ini, tergantung perbuatan manusia pada saat ini. Jika perbuatannya baik dia akan berada di neraka surga, jika perbuatannya jelek dia akan berada di neraka jahanam. Berarti surga dan neraka itu adalah pilihan. Kita pilih yang mana? Kalau pilih surga, berbuat baiklah. Tapi kalau pilih neraka, janganlah berbuat baik. Jahat-jahatlah di dunia adalah karena nanti berada di neraka. Tapi ya, mudah-mudahan kita tidak berada di neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak kira nggak ada yang mau di neraka kan? Nggak ada. Ada hakikat beriman kepada hari akhir. Kita akan lihat kita iman pada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan untuk iman yang beriman. Kalau kalian tidak meyakini adanya hari akhir, berarti kalian sama dengan tidak beragama Islam, karena itu termasuk dalam rukun iman. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Artinya coba dibaca. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepadamu Muhammad, dan di kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Akan adanya hari akhir. Dan terakhir, iman pada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati dan keyakinan bahwa kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Kemudian ada hikmah beriman kepada hari akhir. Secara otomatis apa yang kita lakukan kebaikan itu pasti ada hikmah yang akan
karena kita akan mawas diri, kita akan lebih hati-hati karena ada pengadilan terakhir nanti kalau kita berbuat maksiat. Tapi jangan khawatir nak, bagi yang telah melakukan maksiat dalam bentuk apapun, walaupun maksiat kecil-kecil atau besar-besar, Allah selalu membukakan pintu tobat. Tapi hati-hati pada saat kalian lengah nanti pintu tobat kalian tidak terbuka, kalian mati. Kalau sudah meninggal nggak bisa lagi tobat deh, makanya hati-hati jangan melakukan maksiat karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Tapi yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti kita akan meninggal. Kemudian yang kedua, memahami kehidupan akhirat yang tidak sebanding dengan kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat itu digambarkan sangat nikmat, tidak bisa kita bandingkan dengan kehidupan di dunia. Kita bisa gambarkan, kita bisa beli buah apa saja, buahnya banyak, punya kendaraannya semua, itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang nanti akan ada di akhirat. Kemudian senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mencintai kalian. Tapi kalau kalian tidak menanamkan itu, jadi kemungkinan Allah juga tidak akan mencintai orang-orang yang tidak mencintainya. Kemudian senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Baik dan ikhlas. Ikhlas itu memang rada-rada tipis dengan rasa ini. Ini kata ikhlas itu bagaimana sih? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menerima. Itu ikhlas. Pak, bagaimana kalau seandainya dia mengumumkan di masjid? Innamal a'malu binniyat. Kalau dia melakukan kebaikan, dia berdoa ke masjid, dia menyumbangkan uang ke masjid, kemudian diumumkan. Kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain, insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau tujuannya untuk bangga-banggahan, saya loh sudah menyumbangkan 10 juta, niatnya sudah salah. Tapi kalau untuk mendorong orang kaya juga ikut menyumbang, mudah-mudahan itu menjadi amal yang baik bagi dia. Mendorong orang lain untuk ikut melaksanakan sumbangan. Makanya tergantung niat. Kemudian senantiasa menghindar dari perbuatan buruk. Ada akhirat. Setiap melakukan keburukan ada akhirat, ada neraka. Kita sudah membahas tentang iman pada hari akhir atau judulnya meyakini hari akhir untuk meningkatkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Di sini ada lembar kerja. Bisa dibawa lagi dulu ke perempuan satu lembar kerja untuk kelompok. Nanti kalian bisa menyelesaikan, nanti jumlah kalian itu ada 12 orang, nanti ada 6 tahun nanti namanya orang buat orang tulis. Di sini di lembar kerja tersebut bisa dilihat di tayangan. Pertama ada nama kelompok, nanti isi nama kelompok. Kemudian ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, kemudian pembelajaran. Kalian dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil dan sesuai dengan iman pada hari akhir. Kemudian kalian mampu menjelaskan, mengidentifikasi, kemudian menyajikan paparan keterkaitan antara keimanan pada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berperilaku adil. Bagian bahan ada langkah-langkah kegiatan. Nah, di sini kalian akan mengamati gambar sebagai gambaran saja, tidak harus berpatungan dengan gambar yang ada di sini. Kalian bisa menggambarkan dalam imajinasi kalian, pikiran kalian tentang bagaimana hari akhir tersebut. Di sini ada mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi itu gambar tersebut, gambar yang ada di tayangan atau boleh dalam pemikiran kalian. Masing-masing kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas atau dalam pemikiran kalian. Kemudian perwakilan kelompok yang dituju sebagai penyaji mengemukakan hasil analisis terhadap gambar di atas. Nanti akan ada perwakilan diminta untuk maju. Kemudian kelompok lain menanggapi apa yang dikemukakan oleh kelompok penyaji. Cukup satu orang nanti yang menanggapi. Kemudian mengumpulkan data, mengolah data, dan membuktikan. Terakhir itu nanti kalian mengambil kesimpulan dari gambar tersebut. Ya, waktu kita tidak banyak.
Bapak minta kalian mengerjakan dalam waktu 45 menit. Silakan kalian kerjakan. Oke, kalian sudah mengatur posisi sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang kalian sudah punya LKPD buat kerja serta ini itu, silakan didiskusikan, nanti dipresentasikan, nanti disimpulkan. Silakan dikerjakan. Baik, terima kasih sudah 45 menit. Bapak minta tolong untuk kelompok 1 menyampaikan kesimpulan dari materi kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulannya dari keempat fenomena yang menggambarkan adanya dua macam kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, contohnya yang seperti gunung meletus, banjir, gempa, dan bumi dan lain-lain. Habis itu kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia, contohnya hujan meteor dan pengadilan. Baiklah, itulah tadi kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 silakan menanggapi kesimpulan dari kelompok 1. Silakan. Satu orang menanggapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi dari kelompok 1 bahwa yang pertama itu gempa bumi. Gempa bumi dan gunung meletus termasuk salah satu contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro ini merupakan kiamat yang bersifat individu atau lokal. Sedangkan hujan meteor dan pengadilan termasuk salah satu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro ini berarti berakhirnya kehidupan makhluk hidup di dunia dan hancurnya seluruh alam semesta. Iya, bagus sekali. Sekarang pada kesempatan untuk kelompok 2 menyampaikan kesimpulannya. Baik, kesimpulannya, kehidupan di dunia ini hanya sementara dan kehidupan yang nyata kekal adanya hanya ada di akhirat. Terima kasih. Terima kasih. Sangat singkat dan bermakna. Silakan ditanggapi. Boleh yang lain atau juru bicaranya juga boleh. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menanggapi dari kelompok 2. Kami sependapat dengan kelompok 1 bahwa kehidupan di dunia tidak ada yang abadi, yang abadi hanyalah hidup di akhirat. Luar biasa. Terima kasih, dua kelompok sudah adu argumen dan alhamdulillah kalian sudah berusaha untuk berpikir positif, berpikir tingkat tinggi, menganalisa, mulai dari menganalisa gambar. Menurut Bapak kalian sudah pandai menganalisa gambar karena itu ada dua gambaran tentang kiamat sugro dan kiamat kubro, dan kalian berusaha untuk menyimpulkan. Kelompok 1 berusaha untuk menyimpulkan berdasarkan gambar dan memang yang Bapak inginkan seperti itu. Tapi kelompok 2 berusaha untuk mencari jawaban lain, karena kalau dia menganalisa gambar seperti yang kalian sampaikan tadi, akhirnya sama jawabannya. Berarti kelompok 2 berusaha untuk menggambarkan dengan memberikan makna nilai-nilai bahwasanya tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Dan menurut Bapak, dua kelompok ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan di pelajaran-pelajaran selanjutnya kalian berusaha untuk berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, bagaimana menganalisa fenomena kejadian-kejadian yang terjadi baik di muka bumi pada saat ini, yang akan datang ataupun yang akan kita temui di akhirat nanti. Sebelum kita mengakhiri materi kita, pelajaran kita pada hari ini, silakan kalian Bapak beri waktu untuk membuat resume singkat, waktunya tidak banyak, itu 5 menit. Kalian menggambarkan materi-materi yang telah kita buat itu sesingkat-singkat mungkin, semampu kalian untuk memahami materi tersebut. Silakan kumpulkan resumenya. Silakan. Terima kasih.
Kemudian sebelum kita akhiri tugas kalian untuk minggu depan itu dikumpulkan. Ini kalau dibagikan akan di satu orang satu itu. Itu dikerjakan, dikumpulkan itu sebagai tugas kalian. Materi itu dipelajari sesuai dengan buku yang kita miliki, buku paket. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Yang ingin bertanya kaitannya dengan materi atau boleh dari di luar materi sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kalian sudah paham. Tinggal tingkat pemahamannya mudah-mudahan sampai mencapai minimal 70% karena kita 75%. Karena KKM kita 75%, mudah-mudahan pemahaman kalian bisa mencapai KKM dengan kalian tuangkan dalam beberapa bentuk evaluasi pembelajaran. Kalau tidak ada, dan Bapak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian kelompok 1 dan kelompok 2 telah membuktikan bagaimana kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan, dan Bapak kalian sudah berusaha maksimal. Baik, kalau tidak ada ditanyakan silakan disiapkan. Kita akhiri materi kita pada hari ini.